Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas SKO kami, yaitu Polling Budget yang terdiri dari Muhammad Fani Rosiful Akli, Lia Suci Waliani, dan Muhammad Said. Untuk itu sebelum memulai presentasi kita, kita mengenali dulu untuk dasar teorinya. Ada komponen jaringan FTTX, jenis serat optik, perangkat receiver. Di mana komponen jaringan FTTX ini terdiri OLT, Optical Line Terminal, atau biasa disebut juga dengan Optical Line Terminal. Adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akhir endpoint dari layanan jaringan optik pasif. Yang kedua, Optical Distribution Frame (ODF) merupakan perangkat tempat terminasi kabel fiber optik. Selain itu juga sebagai tempat peralihan dari kabel fiber optik outdoor dengan kabel fiber optik indoor dan sebaliknya. Ketiga, ada Optical Distribution Cabinet (ODC), merupakan suatu perangkat pasif yang diinstalasi di indoor atau outdoor. Perangkat ini berfungsi sebagai titik terminasi ujung kabel feeder dan pangkal kabel distribusi. Selanjutnya, Optical Distribution Point (ODP) merupakan perangkat terminasi akhir kabel distribusi dan terminal awal pengguna drop kabel. ODP berperan sebagai titik distribusi kabel distribusi menjadi beberapa saluran kabel drop ke ONT. Lainnya ada Optical Network Terminal (ONT), merupakan perangkat aktif yang dipasang di sisi pelanggan indoor yang dilengkapi dengan port. Lainnya ada jenis-jenis serat optik. Jenis serat optik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada single mode dengan multi mode. Single mode fiber ini mempunyai inti yang kecil, berdiameter 0,0035 inch atau 9 mikro, dan berfungsi mengirim sinar laser inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Selanjutnya, multimode fiber mempunyai inti yang lebih besar, yaitu berdiameter 0,025 inch atau 62,5 mm, yang berfungsi mengirim sinar laser inframerah. Panjang gelombangnya itu 850 sampai 1300 nanometer, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Selanjutnya, perangkat receiver akan dijelaskan oleh Fani Rosiful. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat receiver, yaitu perangkat receiver itu merupakan perangkat penerima. Nah, di sini 4 elemen dasar yang dapat secara spesifik membatasi kecepatan adalah rest time transmitter, TX, rest time dispersi material, TMAT, dari serat, rest time dispersi modal, TMOD, dari serat, dan rest time receiver, TRX. Pada umumnya, degradasi total, transition time dari suatu hubungan digital tidak boleh lebih dari 70% dari energi. Rest time transmitter itu dianggap berasal dari sumber cahaya dan rangkaian pembangkitnya. Hasil dari rest time transmitter tersebut nanti diperoleh dari respon fotodetektor dan bandwidth elektrik 3 dB pada ujung-ujung depan receiver. Lalu respon dari ujung-ujung receiver itu dapat dirumuskan dengan filter low pass derajat 1 yang memiliki fungsi step GT sama dengan 1 min EXP min 2 kali BRX T terus dikalikan dengan UT. SMTRX dari receiver biasanya didefinisikan sebagai interval waktu antara GT sama dengan 0,1 dan GT sama dengan 0,9. Nah, gambar di samping itu adalah merupakan rumus-rumus untuk dispersi analisis, yaitu rest time budget. Lanjut. Nah, kami di sini akan membahas tentang pemasangan fiber dari Kabupaten Jember ke Banyuwangi. Lanjut. Nah, ini merupakan parameter-parameternya. Parameter desain bitrate itu 1,25 GB
Terus jarak linknya itu antara dari Jember ke Banyuwangi itu ada 109 km. Format modulasi pakai format NRZ. Terus panjang gelombang operasi 109 km, sama kayak seperti jarak linknya itu. Margin operasinya 3 dB, jumlah konektor 2. Nah, terus itu komponen yang kita pakai ada serat optik single mode dengan tipe ITU TG655 dengan atenuasi 0,3 dB serta dispersi kromatik 3,5 ps. Terus optical interface. Nah, yang pertama ada transmitternya, itu mempunyai nilai restem 60 ps serta lebar spektral 0,1 nanometer serta daya transmit 9 dBm. Nah, di penerimanya restemnya bernilai 35 ps, terus sensitivitas minimumnya min 35. Ada komponen tambahan juga, yaitu konektornya. Di redaman konektornya itu bernilai 0,3 dB per konektor. Terus redaman splice-nya 0,05 dB. Dan gain EDVA-nya 20 dBm. Power link budget akan dijelaskan Lia. Selanjutnya adalah power link budget. Sebelum untuk mencapai perhitungan power link budget itu merupakan suatu hal yang sangat menentukan apakah suatu sistem komunikasi optik dapat berjalan dengan baik atau tidak. Karena power budget menjamin agar penerima dapat menerima daya optik, sinyal diperlukan untuk mendapatkan bit error rate yang diinginkan. Perhitungan dan analisis power budget merupakan salah satu metode untuk mengetahui performansi suatu jaringan. Hal ini dikarenakan metode ini dapat digunakan untuk melihat kelayakan suatu jaringan untuk mengirimkan sinyal pengiriman sampai ke penerima. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk power link budget suatu fiber itu adalah PR sama dengan PS minus 2 alfa ditambah N alfa SP ditambah alfa F dikali L ditambah MS-nya. Nah, jarak yang digunakan dari Jember ke Banyuwangi adalah 109 km. Dari perhitungan tersebut didapat bahwa hasil dari power link budget itu lebih kecil dari lebih kecil dari negatif 33,2. Maka sistem itu sensitif terhadap receiver. Selanjutnya itu adalah rise time budget. Rise time budget merupakan metode untuk menentukan batasan dispersi pada saluran transmisi. Tujuan dari rise time budget adalah untuk menganalisis kerja sistem secara keseluruhan dan memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Lalu, perhitungan degradasi untuk menggunakan format modulasi fiber NRZ atau biasa disebut sebagai non-return to zero dengan rumus TR sama dengan 70% dibagi bitrate-nya, didapat dengan hasil 0,56 nanosecond. Setelah itu kita menghitung nilai rise time materialnya dengan rumus Tmat sama dengan Dmat dikali L dikali to alpha dikali to lambda. Didapat nilainya itu adalah 38,15 nanosecond. Setelah itu menghitung nilai rise time totalnya. T total sama dengan akar dari TTX kuadrat ditambah Tmat kuadrat ditambah Tmod ditambah TRX kuadrat. Didapat hasilnya 79 nanosecond. Nah, kesimpulan yang didapat dari penghitungan rise time budget adalah setelah dilakukan perhitungan rise time budget total bernilai 79 nanosecond. Nilai itu berada di atas rise time budget dan bitrate yang bernilai 38,25 nanosecond sehingga sistem belum memenuhi rise time budget. Sekian dari presentasi kami.